Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, hidayah, dan inayahnya, serta tidak lupa untuk sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen Haji Sunarto, SE, MM, dan teman-teman yang saya cintai, ketemu lagi bersama kami kelompok 12 yang akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konflik dan stres kerja. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Di sini ada saya sendiri, Denny Cahyadi, kemudian ada Mbak Evita Safitri, dan Mbak Wahyu Sri Handayani. Untuk materi pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik dan stres kerja. Konflik adalah pertentangan atau sesuatu yang tidak diharapkan berbalik dengan kenyataan. Sedangkan stres kerja, tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mempengaruhi ketegangan fisik dan psikologis karena melebihi batas karyawannya. Misalkan begini, ketika ada sebuah atau dua buah departemen yang di kantor dan yang di lapangan. Yang di lapangan ini mencoba untuk melaporkan apa yang terjadi di lapangan tersebut. Nah, yang di kantor agak meragukan untuk menerima pernyataan dari pihak lapangan. Dilakukanlah pengecekan. Setelah dicek, ternyata apa yang dilaporkan oleh pihak lapangan berbeda dengan yang ada di lapangan itu sendiri, sehingga itu menimbulkan suatu perdebatan atau yang biasa kita sebut dengan konflik. Kemudian ada penyebab konflik kerja. Yang pertama adalah tidak ada koordinasi yang baik. Yang kedua, perbedaan persepsi. Yang ketiga, tidak ada garis lini tanggung jawab. Yang keempat, pemotivasian yang kurang tepat. Yang kelima, sistem kerja tumpang tindih. Dan yang keenam, tidak ada deskripsi jabatan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Evita Safitri. Kepada Mbak Evita Safitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas slide mengenai macam-macam hubungan konflik. Yang pertama adalah pandangan konflik. Pandangan konflik di sini terbagi menjadi 3, yaitu pandangan konflik dari sudut antar manusia, di mana di sini terdapat perilaku atau tindakan yang menyebabkan hubungan tersebut menjadi renggang. Kemudian hubungan tradisional, di mana hubungan ini harusnya kita terapkan dalam suatu organisasi, yaitu hubungan kekeluargaan, saling membantu, gotong royong, dan bekerja sama. Akan tetapi dalam suatu organisasi tidak menggunakan hubungan ini yang akan menyebabkan turunnya solidaritas, kemudian dapat menurunkan tingkat kepercayaan antar anggota, dan dapat menyebabkan terjadinya keegoisan individualisme di dalamnya. Dan yang ketiga adalah interaksi. Interaksi di sini sangat berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, di mana kita harus dapat beradaptasi dengan orang banyak, kemudian kita dapat beradaptasi dengan pimpinan, dan beradaptasi dengan pekerjaan kita sendiri, apakah kita mampu mengerjakannya atau tidak. Kemudian ada jenis konflik. Jenis konflik terbagi menjadi 2, yaitu jenis konflik fungsional, di mana fungsional ini merupakan suatu konflik yang memberikan efek positif terhadap karyawan yang menyebabkan kinerja karyawan dapat meningkat. Salah satunya dengan memberi reward kepada karyawan atas hasil kerjanya. Berbeda dengan disfungsional, justru konflik ini dapat menyebabkan turunnya kinerja seorang karyawan karena tingkat tekanan yang diberikan sangat tinggi, sehingga karyawan merasa sangat jenuh terhadap pekerjaannya dan akan menyebabkan konflik terhadap batinnya tersendiri.
Nah, selanjutnya saya akan beralih ke macam-macam konflik. Yang pertama adalah hierarki, di mana konflik ini merupakan konflik berdasarkan tingkatan organisasi. Contohnya, antar komisaris utama dengan direktur, atau direktur dengan para manajer, manajer dengan para staf-staf ahli, dan staf-staf ahli kepada karyawan-karyawan bawahannya. Selanjutnya adalah fungsional. Fungsional di sini adalah hubungan antara departemen. Misalnya, hubungan antara departemen produksi dengan departemen pemasaran, kemudian hubungan antara departemen administrasi umum dengan departemen personalia. Lanjut adalah hubungan konflik yang terjadi antara staf dan fungsional. Nah, di sini maksudnya adalah terjadinya hubungan konflik antara pimpinan unit dengan staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Misalnya, seorang karyawan melakukan suatu tindakan yang melebihi dari batas wewenang yang dia miliki, itu akan mendapat teguran dari pimpinannya. Selanjutnya adalah formal informal, yang artinya adalah konflik ini terjadi antara organisasi pimpinan dari informal ke formal. Contoh, dalam suatu organisasi ada yang namanya kode etik. Ketika kode etik itu dilanggar, pimpinan bisa menegur karyawannya untuk memberitahu bahwa inilah norma yang harus kita jalankan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah proses konflik. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu oposisi atau ketidakcocokan, yang terbagi antara komunikasi yang disebabkan karena kalimat atau ucapan yang kita gunakan tidak bisa ditangkap orang lain, bahasa dan informasi yang kita sampaikan tidak sesuai dengan permintaan orang lain. Kemudian ada struktur. Struktur di sini adalah pertentangan atau persaingan mengenai kekuasaan. Dan yang ketiga adalah pribadi. Pribadi di sini adalah ketidaksesuaian perilaku karyawan dengan jabatan yang telah ditetapkan kepada mereka. Selanjutnya tahap kedua adalah kognisi atau personalia. Terjadi akibat konflik yang dipersepsikan atau konflik yang dirasakan, atau bisa jadi kedua konflik tersebut menjadi satu. Dan yang ketiga adalah maksud dari penanganan konflik. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu persaingan, yang kedua kerjasama, yang ketiga kompromi, yang keempat menghindari, dan yang kelima mengakomodasi. Selanjutnya adalah tahap 4, yaitu perilaku. Perilaku di sini adalah bagaimana perilaku pihak yang terkait konflik dan reaksi orang lain melihat konflik tersebut. Dan hasilnya ada di tahap 5. Nah, di hasil ini adalah babak penentuan, di mana pada hasil ini ada dua pilihan. Ketika kita merasa konflik tersebut fungsional, maka akan meningkatkan kinerja kita akan membaik. Tetapi ketika kita merasa konflik ini disfungsional, maka konflik ini akan menyebabkan turunnya produktivitas kita. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Wahyusri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai slide model stres. Model stres itu yang pertama ada stresor, yaitu terbagi dari tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan ekstra organisasi. Tingkat individu yaitu contohnya seperti tuntutan pekerjaan, konflik peran, hubungan dengan atasan. Kemudian tingkat kelompok itu contohnya seperti perilaku manajerial yang berbeda terhadap bawahannya, kemudian kurangnya kekompakan, perbedaan status. Kemudian tingkat organisasi yaitu perbedaan seperti kebudayaan, struktur, teknologi. Kemudian yang terakhir ekstra organisasi yaitu perbedaan seperti status dalam keluarga, ekonomi, waktu yang berubah, polusi, dan lain sebagainya. Kemudian stres yaitu menurut perbedaan individual, stres merupakan sesuatu yang dirasakan berdasarkan perbedaan individual, maksudnya perbedaan keturunan, usia,
kemampuan pribadi, dan jenis kelamin. Kemudian dari stres itu menghasilkan secara psikologis yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasional, keterlibatan pekerjaan, dan kepercayaan diri. Kemudian secara perilaku yaitu berpengaruh kepada ketidakhadiran, tingkat perputaran pegawai, kinerja. Secara kognitif berpengaruh pada pengambilan keputusan, kemudian kurangnya konsentrasi. Kemudian yang terakhir kesehatan fisik yaitu berpengaruh kepada sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Kemudian slide selanjutnya yaitu cara mengatasi stres kerja, yaitu secara internal menjaga kesehatan fisik dan mental, tidak menutup diri, memelihara persahabatan, kemudian menerima kekurangan diri dengan tidak pesimis. Kemudian secara eksternal yaitu perbaiki kondisi kerja, memperbaiki komunikasi secara efektif, memberi penghargaan atas target yang dicapai, tidak menekan kondisi diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.